Pada pagi hari ini firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 mengingatkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari pagi hari ini kita puji Dia sama-sama, katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab Engkau gunung batu dan kekuatan kami Tuhan, hanya kepadamu saja kami percaya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan bersama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Katakan, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Segala pujian bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Haleluya. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya.
Sebab kasih setiamu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan sekali lagi. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaanmu dengan mulutku sepanjang kami hidup Tuhan. Haleluya, sebab kasih setiamu oh Tuhan bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu oh Tuhan bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu itu kekal Tuhan selama-lamanya. Kau selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kau selalu ada Tuhan di belakang kami dan menopang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Haleluya. Sebab kasih setiamu oh Tuhan, katakan bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu oh, tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu oh Tuhan bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Yeah. Sebab kasih setiamu itu Tuhan tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kasih setiamu itu Tuhan melingkupi kami dan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Haleluya. Amin. Hola, brevers. En este mes discutimos el tema de las finanzas. Por supuesto, en esta pandemia hay muchos desafíos en las finanzas, pero nosotros como creyentes seguimos viviendo de la verdad.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hola Bravers. Bulan ini kita akan bahas tentang keuangan. Kita sedang membahas tentang keuangan. Raja Wali Church membahas tentang keuangan dan judul khotbah saya hari ini adalah Money Eats. Ya, maksud saya apa? Hati-hati dengan uang. Kenapa? Karena seringkali kita anggap uang membuat kita aman, uang membuat kita tenang, padahal justru banyak sekali orang-orang yang mengejar uang hidupnya makin gak tenang. Kok bisa? Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita akan baca firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dari firman ini kita akan dapatkan 3 poin ya, yang hari ini saya akan bahas untuk Bravers semuanya. Yang pertama adalah hamba uang. Bravers, uang adalah tuan yang jahat, hamba yang baik. Orang menjadi hamba uang itu bukan karena banyak uang atau sedikit uangnya. Ya, bukan karena orang kaya itu hamba uang. Gak seperti itu Bravers. Dan juga bukan karena orang yang miskin atau gak punya uang itu tidak hamba uang. Orang-orang yang menjadi hamba uang adalah orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh uang. Apabila orang yang punya banyak uang, yang katanya orang kaya, tetapi hidupnya dikendalikan oleh uang, itu namanya hamba uang. Sebaliknya, apabila kita punya sedikit uang, tetapi hidup kita tidak dikendalikan oleh uang, kita yang menjadi tuan atas uang itu, kita bukan hamba uang. Jadi ukuran hamba uang adalah bukan karena kita banyak uang atau sedikit uang, tetapi apakah hidup kita dikendalikan oleh uang. So Bravers, kalau Bravers pernah atau sering nonton serial Money Heist gitu ya, itu film yang hari ini, film seri di Netflix yang hari ini sangat mendunia. Bagaimana orang-orang tersebut mempunyai kekreatifan yang luar biasa ya, bisa dibilang yang orang-orang tersebut di dalam tim Money Heist ya, di dalam tim perampok itu respect satu dengan yang lain. Ya, dan ada satu waktu mereka juga tidak respect satu dengan yang lain. Kenapa? Karena fokusnya adalah mengejar uang. Tetapi puji Tuhan, ya, saya bersyukur di Raja Wali Church, value yang ada bukannya kreatif, bukan hanya relevan, bukan hanya respect, tetapi ada belief. Ya, belief yang paling awal. Bagaimana kekreatifan kita, relevan kita, respect kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bravers, kita mau belajar apa sih sukses sejati itu? Sukses sejati adalah bukan karena kita hanya banyak uang. Kenapa? Apabila kita dikendalikan oleh uang, orang-orang yang dikendalikan oleh uang, orang-orang yang menjadi hamba uang, uang adalah tuan atas hidupnya. Apa yang terjadi? Seringkali mengorbankan sisi yang lainnya. Banyak dari kita hari ini gara-gara dikendalikan oleh uang, gara-gara mengejar uang, akhirnya kesehatannya masalah. Ujung-ujungnya uang yang dikejar sejak muda untuk membiayai kesehatan pada masa tua. Bahkan maaf, belum tua pun, masih muda pun udah sakit-sakitan. Apa yang terjadi? Akhirnya uang yang dikejar, uang yang katanya banyak itu untuk membiayai kesehatannya dia. Sakit-sakitnya dia, apa yang terjadi? Akhirnya kita tidak bisa menikmati. Bravers, saya juga seperti itu dulu ya. Saya usia 18 tahun, saya sudah berbisnis, saya setiap hari Bravers ya. Bisa dibilang kata orang banting tulang segala macam. Pulang itu jam 3 pagi, sering banget. Bangun itu kurang lebih, bangun pagi lagi saya jam 7, jam 8. Apa yang terjadi? Setiap hari Bravers, sekali lagi setiap hari saya mimisan. Ya, saya lagi jelasin ke orang gitu ya, saya presentasi ya, jelasin bisnis ke orang, seringkali lagi presentasi langsung ces gitu ya, toto mimisan. Dan apa yang saya lakukan bukan istirahat Bravers, tiba-tiba langsung saya seperti ini, set, sah, dan langsung lagi. Ya, jujur saya bertobat itu karena dengar seminar satu seorang profesor usianya jauh lebih tua dari saya. Waktu itu usia saya 20
21 atau 22, usia beliau kurang lebih 60 tahun. Tetapi waktu saya foto sama beliau, itu bodinya tuh keren banget ya, segitiga gitu. Pokoknya keren banget. Body saya, aduh ampun, nggak gemuk, reverse, tetapi kelihatan lah boyor gitu ya. Ya, dan beliau itu bicara kurang lebih 3 jam pembicara. Ya, waktu sebelum bertemu dengan beliau saya juga pembicara umur 20-an, tetapi saya hanya punya impian umur saya waktu saya bicara kurang lebih mentok umur 40 atau 50 tahun. Kenapa? Karena di usia saya 20 tahun aja saya udah ngos-ngosan. Ternyata masalahnya di kesehatan. Kenapa saya jadi masalah saya di kesehatan? Karena saya sibuk untuk mengejar uang dan mengorbankan kesehatan saya. Ya, saya waktu itu nggak pernah check up. Dan saya yakin kalau di check up pasti itu merah banyak. Jadi banyak orang karena hidup dikendalikan oleh uang mengorbankan kesehatannya. Apalagi yang saya korbankan waktu itu. Yang saya korbankan adalah keluarga saya. Saya belum menikah waktu itu ya, tetapi hubungan saya dengan orang tua saya itu jadi jauh karena saya mengejar uang. Uangnya nggak salah, tetapi hari ini kecintaan saya akan uang itu yang salah. Apa yang terjadi? Saya ingat banget papi saya almarhum ya, dulu waktu lagi masih belum dipanggil Tuhan. Beliau waktu kita tinggal di Bekasi, saya ingat banget beliau naik tangga gitu ya, dia ajak saya, Yos ya, pergi jalan-jalan yuk, pergi bareng yuk. Saya bilang seperti ini, ntar Api ya masih sibuk, nanti deh pas Jo nggak sibuk, pas saya nggak sibuk, saya pasti akan pergi. Ya, dalam hati saya apa? Nanti setelah saya sukses, ya setelah saya mempunyai freedom of time, financial freedom, saya pasti mau kapan aja tenang deh ya. Saya pasti akan meluangkan waktu bersama keluarga. Bohong, Bravers. Bisnis masih kecil aja nggak bisa luangin waktu sama keluarga, apalagi bisnis pada saat besar, nggak mungkin. Kerjaan masih biasa aja, kerjaan masih dikit aja, karir masih di bawah aja, nggak bisa ngeluangin waktu untuk keluarga, apalagi karir pada saat tinggi, nggak mungkin, Bravers. Jadi saya mengorbankan keluarga, hubungan dengan keluarga untuk demi mengejar uang. Ya, apalagi kita seringkali mengorbankan hubungan dengan teman. Ya, saya ingat firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Seringkali kita mengorbankan nama baik kita demi mengejar uang. Padahal nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Gara-gara uang kita jadi gak dipercaya. Gara-gara uang kita jadi mengorbankan integritas kita. Kok kenapa sih sampai segitunya? Orang rela mengorbankan integritasnya. Udah tahu hari ini bohong gitu ya, udah tahu hari ini nipu, kok malah sering. Kenapa? Karena uang dijadikan tuan. Sekali lagi, uang adalah tuan yang jahat, hamba yang baik. Uangnya nggak salah, tetapi pada saat uang dijadikan tuan, itu menjadi salah. Banyak sekali saya lihat orang-orang mengorbankan hubungan dengan teman-teman, dibenci oleh teman-temannya demi mengejar uang. Mungkin prinsipnya adalah nggak apa-apa nggak ada teman, yang penting banyak uang. Ini bahaya, Bravers. Kenapa? Hari ini kita banyak uang, tapi nggak ada teman, susah juga loh. Siapa yang hari ini uang kita digunakan untuk ngumpul-ngumpul sama siapa? Tetapi kalau kita belum ada uang, tapi banyak teman, banyak orang yang bisa nolong kita. Ya, banyak orang yang bisa kasih kita kang tahu. Banyak orang yang hari ini bisa saling support satu dengan lain. Dan yang terutama, kita bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga kita. Kita bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan apa? Yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang tidak salah, tetapi yang salah adalah hamba uang. Kalau kita mau cek, Pastor, apa tandanya saya jadi hamba uang? Tandanya adalah bukan pada saat kaya atau miskin. Pertanyaannya, apakah hidup kita, hidup Bravers, hidup saya dikendalikan gak sama uang? Apa tandanya kita dikendalikan sama uang? Apa tandanya kita dikendalikan oleh uang? Minggu lalu, Pastor Andre sudah membahas banyak sekali. Simple. Kita happy pada saat uang banyak, kita stres, kita down, kita kecewa, kita minder pada saat hari ini kita sedikit uang. Berarti kan kita dikendalikan oleh uang. Ya, kenapa kamu kok seneng? Ya seneng lah, orang baru dapat gajian. Kok kamu kok stres? Kok kamu kok kecewa? Kok kamu kok hari ini kok jarang ngumpul? Ya minder lah. Kenapa minder? Lagi gak punya uang. Berarti hidup kita dikendalikan oleh uang.
Uangnya banyak, responnya bagus, uangnya sedikit, responnya kurang. Ya, apabila sudah seperti itu, berarti hidup kita dikendalikan oleh uang. Atau enggak setiap keputusan kita, setiap langkah hidup kita, pikiran kita, tenaga kita, apapun itu ujung-ujungnya duit, ya. Duit. Pokoknya yang menjadi center. Ya, kalau kita tahu kipas angin ada tengahnya, yang menjadi center adalah uang. Akhirnya keluarga kita, kesehatan kita, hubungan dengan teman-teman, ke kondisi rohani kita, semuanya tergantung uang yang ada. So bravers, saya mau ingatkan bahwa Tuhan ingin kita menikmati uang. Sekali lagi ya, Tuhan gak benci uang. Oke, Tuhan justru ingin anak-anaknya menikmati uang. Tetapi apabila kita sudah jadi hamba uang, apabila kita juga dikendalikan oleh uang, kita jadi gak menikmati uang. Jadi jangan salah paham sama Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita menikmati uang. Tetapi orang-orang yang hari ini mengejar uang, orang-orang yang hari ini dikendalikan uang, pasti gak menikmati uang. Kenapa? Karena pada saat dia dapat, dia gak rela untuk hari ini melepaskan lagi. Jangan sampai apa yang saya punya ini diambil. Jangan sampai apa yang saya punya ini hilang. Jangan sampai apa yang saya punya hari ini berlalu daripada saya. Dan sesudah itu dia lupa dengan Tuhan. Nah, Bravers, hari ini minggu lalu Pastor Andre juga sudah mengingatkan kalau Tuhan tidak disandingkan dengan iblis, ya. Nggak ada apa-apanya, tetapi Tuhan disandingkan dengan Mamon. Kenapa? Karena saya mau ingatkan, Bravers, saya pikirin ya, siapa sih manusia yang senang iblis? Manusia nggak ada yang senang iblis, tetapi manusia ikutin apa maunya iblis karena pengen uangnya, karena pengen kesenangannya. Saya yakin banget nggak ada manusia yang hobi ke dukun. Maksudnya gini loh, seneng sama dukun gitu loh, suka deh sama dukun imut, nggak ada. Tetapi seringkali karena mau uang, jadi mau nggak mau ke dukun. Oke, jadi Bravers, saya percaya banget nggak ada orang yang seneng gitu sama dukun, nggak ada orang yang seneng harus betapa lah segala macam lainnya, nggak ada. Tetapi tujuannya bukan itunya, tetapi tujuannya ingin kesenangan akan uangnya. Dan orang-orang yang seperti ini, saya percaya, saya garansi tidak akan pernah menikmati uang. Orang-orang yang menikmati uang adalah orang-orang yang mengerti arti kata cukup. So, saya akan masuk ke poin yang kedua, Bravers, ya, dari Ibrani 13 ayat 5 yang tadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, Tuhan ingin kita menikmati uang. Uang yang mana? Uang yang ada pada kita hari ini. Ya, Bravers pernah lihat orang kelaparan? Responnya biasanya, aduh lapar. Bravers juga pernah lihat orang yang kekenyangan ya, bukannya kenyangnya, kekenyangan. Ya, responnya saya liatin seperti ini. Aduh kenyang, jadi sama-sama sakit. Nah, Bravers, orang-orang yang paling menikmati adalah orang-orang yang mengerti arti kata cukup atau pas. Ya, jadi Bravers, sekali lagi jangan curiga, bukannya statement saya Tuhan ingin kita menikmati uang, bukannya Tuhan lebih pengen kita menikmati uang daripada menikmati Tuhannya, bukan itu. Tetapi maksud saya gini loh, Tuhan ingin kita menikmati uang apabila kita tahu kebenarannya. Apabila kita tahu batas cukupnya, apabila kita tahu firman Tuhan yang seperti ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada kita. Jadi Bravers, apa yang ada pada kita hari ini adalah cukup. Saya bisa dibilang kurang lebih berbisnis kurang lebih 20 tahun. Dulu kalau saya ditanya orang, Jo, saya harus punya uang berapa? Wah, saya ukur, Bravers, kamu usia berapa? Kamu harus punya rumah kapan? Kamu menikah kapan? Mustinya, pakai kata mustinya. Ini dulu ya. Kamu sudah punya segini, ya. Kenapa? Karena biaya hidup kamu bla 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 bla. Itu saya salah, Bravers. Yang benar adalah kalau Bravers tanya saya, Pastor, saya harus punya berapa? Saya akan jawab, yang ada pada kamu.
Itulah yang mestinya kamu punya. Kenapa? Kalau hari ini yang ada pada kamu gak bersyukur, saya garansi apabila yang ada pada kamu bertambah, berkali-kali lipat, saya garansi yang ada pada engkau responnya juga, Bravers responnya pasti juga gak bersyukur. Pasti juga gak merasa cukup. Jadi sekali lagi bukan jumlahnya berapa, tetapi respon atas apa yang dipunya itu seperti apa. Nah kalau kita hari ini, apa yang ada pada kita, itu kita bersyukur. Tanda kita bersyukur adalah kita mengerjakan apa yang kita punya. Sekali lagi, tanda kita bersyukur adalah kita mengerjakan apa yang kita punya. Bagaimana kita sadar kita bersyukur apabila kita tahu apa yang kita punya ini adalah cukup, pas. Dan Tuhan ingin kita menikmati uang pada saat kita tahu apa yang ada pada kita ini adalah pas. Nah Bravers, kok saya bisa tahu sih apa itu arti cukup? Karena saya sering ngalamin Bravers. Ya, saya sering ngalamin. Kenapa? Karena seberapa besar pun yang saya punya, itu saya nggak pernah cukup. Jadi yang salah bukan uang yang saya punya. Bukan banyak atau sedikit uang yang saya punya. Tetapi sikap hati saya atas uang yang saya punya. Sekali lagi saya ulangi. Kita menikmati uang bukan pada saat uang kita lebih banyak atau lebih dikit. Tetapi kita menikmati uang pada saat kita mengerti apa yang ada pada kita itu cukup. Saya bacakan Bravers 1 Timotius 6 ayat 8-10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kan saya udah cerita yang poin pertama. Ya, karena ingin kaya di masa muda, ingin freedom di masa muda, apa yang terjadi? Saya mengorbankan kesehatan saya. Saya mengorbankan hubungan saya dengan teman-teman. Saya mengorbankan hubungan saya dengan keluarga, segala macam demi untuk mengejar harta. Sekali lagi, hartanya nggak salah, tetapi cinta akan uangnya masalah. Nah, pertanyaan di sini, tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Masa ingin kaya apakah salah? Bravers, saya katakan, saya ngalamin. Pada saat saya ingin kaya dan pada saat saya mempunyai uang yang lebih banyak daripada yang sebelumnya, saya ingin kaya lagi. Jadi kaya itu kata siapa? Ya, orang-orang yang kaya selalu ingin kaya. Sekali lagi, orang-orang yang sudah kaya ingin kaya. Ya, kenapa? Karena ada standar yang lebih tinggi lagi. Ada keinginan yang lebih tinggi lagi. Saya sering banget ketemu orang-orang yang katanya kaya. Dia bilang gini, wah rumahnya udah gede banget deh. Rumahnya udah, bagi saya ya, saya banyak punya konsumen ya, yang rumahnya tuh kayak istana. Berkali-kali saya ke rumah dia, saya masih bingung. Nih orang ngapain ya punya rumah segede gini. Tetapi orang itu bilang sama saya seperti ini loh. Jo, itu tuh, dia ceritain temennya. Yang itu tuh, aduh Jo, itu kaya banget. Dalam hati saya, dia kaya banget, lu apa ya? Ya, bagi saya dia udah luar biasa banget. Ternyata bagi orang-orang yang kaya, ingin kaya lagi, Bravers. Jadi keinginan kaya ini gak pernah ada habisnya. Apa yang terjadi? Akhirnya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Gak pernah ada habisnya. Ya, karena kita ingin kaya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Masa saya gak boleh sih punya impian? Saya kasih tahu Bravers, saya juga di luar gitu ya, maksud saya juga pembicara, motivator, tetapi yang saya ajarkan Bravers, ya, yaitu untuk kita mendapatkan mungkin apa yang kita mau hari ini, kita cukup setia dengan apa yang ada. Apa yang ada yang cukup ada di dalam diri kita. Yang ada adalah yang cukup. Yang cukup yang mana? Yang ada pada kita. Di sini saya pegang uang sebesar 20.000. Ya, berkat ini diberi bukan dicari. Sekali lagi, berkat ini diberi bukan dicari. Contoh, ada orang memberi saya berkat. Ya, pada saat hari ini saya sudah ada uang 20.000. Yang saya lakukan adalah apa? Saya cukup setia mengerjakan apa yang ada.
Sekali lagi, saya cukup setia mengerjakan apa yang ada. Nah, seringkali pada saat yang ada, yang kita punya ini, kita ngapain? Kita mencari-cari. Di mana ya? Yang mana lagi ya? Yang mana yang saya punya ya? Padahal pada saat kita cukup mengerjakan apa yang ada, saya sangat percaya Tuhan akan memberikan kita yang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk supaya kita kelola lagi apa yang ada. Karena orang yang setia akan diberi sampai berkelimpahan. Ya, maksud saya gini loh, yang cukup lagi, yang untuk memenuhi kebutuhan kita saat itu lagi, believers. Dan pada saat kita kelola, Tuhan akan kasih kita lebih lagi. Jadi hari ini saya lebih melihat uang yang ada itu bukan sebagai tujuan. Ya, uang yang ada itu adalah kendaraan untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekali lagi, uang itu bukan tujuan. Uang adalah alat untuk mencapai apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia pasti mengejar uang. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi setiap dari kita, yang kita kejar adalah kehendak Allahnya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan? Nah, saya percaya yang ditanya adalah pekerjaannya. Pada saat kita tahu pekerjaan dan kita mau mengerjakannya, biasanya pengalaman saya, Tuhan cukupkan, sekali lagi, Tuhan cukupkan untuk kita, Tuhan cukupkan alat, kendaraan, dana untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan minta kita kerjakan. So believers, ini yang saya alami. Sekali lagi, saya pernah alami kejatuhan yang parah dalam hal keuangan, believers. Bukan karena saya malas, believers. Saya bekerja keras, tetapi saya bekerja keras untuk mengejar uang. Ya, lucu ya. Masa salah sih bekerja keras untuk mengejar uang? Ya, saya alami. Akhirnya saya mengorbankan hal-hal lainnya. Dan akhirnya pada saat saya mengorbankan hal-hal lainnya, ada ember-ember yang kosong dan ujung-ujungnya ember itu harus diisi lagi. Pada akhirnya bocor-bocor juga, believers. Ya, jadi seringkali kita ngejar dapetin yang satu, ngorbanin yang lain. Dan lucunya kita mengorbankan yang lebih esensi daripada uang. Hubungan, kesehatan, kerohanian, dan segala macam lainnya. Kenapa? Karena itu tadi, karena di sekeliling kita. Ya, di sekeliling kita mempengaruhi keinginan kita. Jujur, believers, yang kita mau bukan uang kok. Ya kan? Yang kita mau adalah keinginan. Tetapi untuk kita mempunyai keinginan kita, itu butuh uang. Makanya orang sering bilang gini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Salah, believers. Uang bukan segala-galanya, tetapi keinginan butuh uang. Kalau kita fokusnya kebutuhan, kita sudah ada mencukupi kebutuhan kita. Ya, saya ngomongin diri saya deh. Kenapa saya alami? Akhirnya apa yang terjadi pada saat uang saya kurang, saya kerja keras lebih lagi. Tetapi gak pernah cukup karena tadi ingin kaya. Orang yang kaya ingin kaya, gak pernah ada habisnya. Kalau orang gak tahu batas cukup dalam hidupnya, believers. Apa yang saya alami? Saya lebih mengorbanin aja kesehatan saya. Saya kerja lebih keras lagi. Saya kerja sampai larut malam lagi. Saya bangun lebih pagi lagi. Saya tinggalkan keluarga saya lebih lama lagi. Saya korbankan hubungan dengan teman-teman saya lebih banyak lagi. Dan segala macam lainnya. Dan itu menghancurkan kehidupan saya. Karena saya gak mengerti batas cukup. Uang menjadi tuan atas hidup saya. So believers, kalau tadi saya juga saya sering cerita tentang kehancuran saya dalam keuangan ya, kurang lebih itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu saya bisa bilang bertobat ya dalam keuangan. Kurang lebih 10 tahun inilah ya sebelum menikah ya, nanti saya cerita. Dulu waktu lagi saya waktu saya memulai bisnis, bisa dibilang keuangan saya itu sangat-sangat biasa ya, bahkan bisa dibilang ya apa cukup untuk makan dan minum lah. Tetapi anehnya di situ saya hari ini mempunyai damai sejahtera yang luar biasa. Maksud saya gini, cukup tadi, batas cukup tadi, saya bisa menikmati, saya cukup makan, saya cukup minum, dan malah saya bisa memberi ya ke teman saya, ke orang yang membutuhkan, saya bisa memberi ke pelayanan dan segala macam lainnya. Dan pada saat saya katanya mempunyai uang yang cukup, bahkan lebih di usia saya yang masih muda,
income saya per bulan itu puluhan kali lipat daripada yang sebelumnya. Malah saya mempunyai utang di kredit card puluhan juta. Aneh kan? Lagi nggak punya uang, lagi uangnya dikit, malah bisa memberi. Ya, lagi uangnya berpuluh kali lipat, malah punya utang puluhan juta. Why? Apakah uangnya kurang? Kan uangnya banyak. Karena mengelolanya salah. Kok bisa mengelolanya salah? Simple, karena saya cinta akan uang. Ya, saya bahkan saya bagian persembahan untuk Tuhan saya nggak kasih dulu. Ya, ini saya ngomongin saya. Ya, saya pakai itu untuk investasi yang lain. Ya, jadi keinginan saya mulai dikendalikan oleh uang. Ya, jadi pada saat sebelumnya saya dikenal sebagai orang yang ya bisa memberi, malah makin banyak hitung-hitungan. Nggak memberi, Breakfast maksud saya gini, pada saat kita nggak memberi itu nggak apa-apa. Tetapi pada saat hari ini kita nggak memberi karena cinta uang, kita nggak memberi karena kita lebih mendahulukan keinginan kita daripada keinginan Tuhan, itu yang salah. Ya, sekali lagi, saya nggak memberi, apakah salah apa benar? Saya nggak bilang salah atau benar. Itu cek kepada masing-masing. Kalau saya salah kenapa? Karena saya mendahulukan keinginan daging saya daripada keinginan Tuhan. Dan Tuhan bukan ingin uangnya. Tuhan ingin kita tidak cinta uang. Sekali lagi, Tuhan ingin kita tidak cinta uang. Tuhan ingin kita tidak menjadi hamba uang. Karena Tuhan sayang kita. Karena pada saat kita mulai menjadi hamba uang, pada saat uang mulai menjadi tuan atas hidup kita pasti menderita. Jadi kesimpulannya, Tuhan ingin hidup kita bahagia. Tuhan ingin hidup kita damai dan sejahtera. Orang-orang yang hidupnya damai dan sejahtera bukan orang-orang yang punya banyak uang, tetapi orang-orang yang hidupnya tidak dikendalikan oleh uang, tetapi dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. So Bravers, dengar, kenapa sih saya hari ini antusias? Karena saya ngalamin, Bravers. Saya ngalamin namanya ngejar uang. Saya ngalamin namanya saya harus mengorbankan banyak hal demi yang katanya uang. Dan saya hari ini kapok, Bravers. Saya hari ini punya banyak tetapi saya gak menikmati. Karena hanya orang-orang yang mengerti batas cukup yang menikmati uang yang ada. Ya, Bravers, saya waktu itu yang tadi saya cerita, saya hari ini mengorbankan bagian yang mestinya saya berikan, yang biasa saya berikan, saya tunda atau enggak saya dahulukan. Kenapa? Nanti dulu deh. Ya, sekali lagi, Tuhan bukan butuh uangnya. Oke? Tuhan ingin kita tidak menjadi hamba uang. Dan pada saat saya menjadi hamba uang, hidup saya dikendalikan oleh uang. Bangun pagi saya mikirin saya cari uang kemana lagi ya. Oke, bangun pagi yang saya pikirin hari ini cicilan Bank A harus dibayar ya. Ya, bangun pagi yang saya pikirin adalah saya harus menawarkan kemana lagi. Ujung-ujungnya uang. Dan hari ini hidup saya tidak dikendalikan oleh firman yang ada. Dan orang yang dikendalikan, orang yang tidak dikendalikan selain firman, saya pastikan hidupnya pasti menderita. Kenapa? Ujung-ujungnya, Bravers, ya bukan untuk dirinya sendiri, ujung-ujungnya bukan untuk kita nikmati, ujung-ujungnya akan nagih. Ya, sekali lagi ya, ujung-ujungnya akan nagih. Maksud saya nagih apa? Nggak pernah ada puasnya. Nah, pertanyaannya gini, kapan saya mulai berubah? Ya, saya cerita. Jadi pada saat itu saya memulai hubungan dengan Yohan, ya, kita pacaran, hubungan pranikah sebelum kita menikah. Dan waktu itu saya ingat banget, saya ke satu coffee shop, saya ke satu restoran, saya ingat waktu itu Jeko. Ya, waktu itu Yohan meminta dibayarin, ya, kopi apa minuman gitu. Berapa? Mahal, Bravers. Ya, 15.000. Nggak mahal ya, lumayan bisa dibilang ya murah lah, 15.000. Dan saya langsung marah. Yohan kaget. Kenapa lu marah? Gue cuma minta bayarin segitu doang kok. Ya kan? Mungkin itu abis itu gue ganti. Kok marah segitu? Kenapa? Karena saya waktu itu lagi nggak pegang duit sama sekali. Dan malah saya saya punya utang puluhan juta. Tetapi saya nggak kasih tahu pasangan saya. Saya nggak kasih tahu Yohan. Yohan taunya income saya luar biasa. Yang saya kasih unjuk adalah income per bulan yang luar biasa. Ya, para cewek nih hati-hati nih kalau punya cowok yang kelihatannya kaya. Tanya utangnya berapa.
Jadi utang saya puluhan juta dan Yohan nggak tahu. Dan pada saat itu, pada saat saya marah dia kaget. Dan lucunya, luar biasa ya puji Tuhannya. Saat itu kita ada bimbingan pranikah dan temanya tentang keuangan. Jadi para wanita ya hati-hati sama cowok yang kelihatannya kaya. Kelihatannya kaya. Cek tabungannya ada berapa. Ini kita bicara yang mau menikah nih ya. Cek tabungannya ada berapa. Ya, gajinya berapa. Matre ya, bukan matre. Wajar karena mau menikah. Ya, oke, cek ya. Gimana keuangannya segala macam. Karena ini kita berbicara hubungan pranikah. Hubungan pranikah semuanya harus terbuka. Ya, semuanya harus berhubungan. Ya, komunikasi mulai terbuka seperti suami istri karena mempersiapkan pernikahan. Keuangan terbuka, komunikasi terbuka. Yang nggak boleh adalah hubungan badan. Ya, hubungan biologis. Semuanya itu berdoa bareng, keuangan bareng segala macam. Kenapa? Mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Nah, seringkali yang sering terjadi di pacaran semua yang nggak terbuka, yang terbuka maaf malah hubungan yang tidak boleh dilakukan. Ya, Bravers. Jadi waktu itu saya hari ini nggak terbuka tentang keuangan saya. Kenapa? Karena gengsi, karena ego saya. Dalam pikiran saya seperti ini, Bravers. Udah, lu nggak perlu tahu. Gua akan kerja lebih keras lagi. Buktikan, ya nggak perlu tahu keuangan saya. Ya, yang penting kamu tahu saya keuangannya oke. Ternyata mau nggak mau, ya setelah kita ikut bimbingan pranikah harus terbuka keuangannya. Ya, dan akhirnya saya ngaku kondisi saya seperti ini, keuangan saya seperti ini, income saya memang seperti ini, tetapi keuangan saya puluhan juta, segala macam lainnya minus bisa dibilang per bulan, cicilan saya segini segala macam. Wah, Yohan kaget. Dan saya tentunya siap diputusin. Kenapa? Ya udah deh. Ya kan kartu gue udah kebuka. Maksud saya bukannya, saya nggak bohong, tapi saya cuma nggak cerita. Nah, coba banyak yang gini kan. Bohong sih enggak, tapi nggak cerita. Dan puji Tuhan ya, karena anugerah Tuhan, Yohan masih menerima saya. Ya, apa yang kita lakukan akhirnya kita mulai catat keuangan. Income saya berapa, income dia berapa, dan bagaimana cara hari ini kita melunaskan utang-utang saya. Ya, bukan utang dia, tapi utang-utang saya. So, Bravers, kita mulai diskusi ya tentang keuangan. Ditanya sama dia, utang kamu berapa? Aduh, saat itu ego seorang pria, nggak mau ngaku, Bravers, awalnya. Tetapi mau nggak mau, 15.000 aja nggak mampu beli minuman. Katanya pengusaha, katanya bisnismen. Wah, kebongkar semua, mau nggak mau saya bongkar semua kredit card saya, segala macam lainnya. Dan ya puji Tuhan, Yohan masih menerima saya dan kita mencatat keuangan. Ngomong-ngomong, income saya dibanding Yohan itu berkali-kali lipat. Tetapi saya punya utang puluhan juta, Yohan punya tabungan puluhan juta. Oke, income saya lebih besar daripada Yohan, tetapi Yohan punya tabungan puluhan juta, saya punya utang puluhan juta. Maksud saya gini, Bravers, jadi bukannya hari ini income kita berapa banyak, seringkali kan kita gitu. Coba ya, saya punya income gede, pasti saya nggak punya utang. Salah, masalahnya di pengelolaan keuangan. Ya, buktinya saya dan Yohan, dan apa yang terjadi, saya dibantu mengelola keuangan oleh Yohan. Apakah saya nggak ngerti? Kan saya kan bisnismen. Oh, saya ngerti, bahkan saya ngajar. Tapi percayalah, ngerti dan alami dua hal yang berbeda. Ya, ngajarin orang pinter, tapi kalau udah megang hepeng, ya nahan keinginan itu butuh karakter, Bravers. Ya, jadi jangan bilang gini, dia boros ya, maaf kata, kita mungkin belum punya uang sebanyak dia. Ya, jadi Bravers, hari ini saya nggak bisa ngendalin keinginan saya, tetapi Tuhan yang mengizinkan gitu ya. Waktu itu ada kejadian Jeko 15.000 ya, dan akhirnya keuangan saya dibuka dan akhirnya kita catat. Selain kita catat apa? Yang tadinya biasa pergi-pergi nonton bioskop, makan di restoran, mulai ngirit-ngirit ya kan. Mulai, saya ingat banget waktu itu sempat saya bawa rantangan dari rumah segala macam lainnya. Oke, dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, Bravers. Ya, orang yang setia akan diberi apa berkelimpahan. Yang tadinya hari ini rencana secara plan ya kurang lebih 1 tahun ya bisa lunas itu semua kredit card, ternyata hanya 6 bulan bisa lunas. Kenapa? Karena kita hemat, saya juga bekerja lebih keras dan juga lebih memprioritaskan hubungan dengan yang lain tadi. Ingat, yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga baru pekerjaan. Ya, jadi prioritas dibenerin lagi.
Ya kita mulai berdoa bareng lagi lebih sungguh dan segala macam lainnya. Dulu saya pede Bravers ya, tenang, pernikahan, biaya segala macam saya udah ada bla 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 segala macam lainnya. Dan ujung-ujungnya Bravers, dengar nih. Ujung-ujungnya yang Tuhan pedulikan bukan uangnya. Bukan kita memiliki berapa uang, banyak atau sedikit, bukan. Bagi Tuhan itu sangat-sangat biasa. Yang Tuhan mau adalah apakah kita mengandalkan Tuhan lebih daripada semuanya. Nah, seringkali kita mengandalkan uang bukan Tuhan. Ya seringkali Tuhan mengizinkan. Ya Tuhan gak mau kita miskin, Tuhan gak mau kita menderita. Tetapi kita menderita sekali lagi karena keinginan kita. Income saya ada, tetapi keinginan saya lebih besar daripada pemasukan saya. Yang salah keinginan saya, yang salah nafsu saya Bravers. Akhirnya gak pernah habis, gak pernah ada puasnya loh. Waktu saya dapat, saya mau lebih lagi. Waktu saya mau dapat, saya mau lebih lagi. Maka yang menarik tadi statement saya, orang yang kaya selalu ingin lebih kaya. So Bravers, sekali lagi, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena orang-orang yang menikmati uang adalah orang-orang yang mengerti arti cukup. Singkat cerita, puji Tuhan kita akhirnya bisa menikah ya. Kita di tempat yang lumayan sampai orang tua kita menikah dengan biaya sendiri Bravers, dan orang tua waktu lagi datang ke pesta pernikahan kita kaget karena tempatnya ya lumayan dan segala macam lainnya, itu dengan pengelolaan yang ada gitu ya. Dan abis itu tadinya saya mau jual apartemen ya nggak jadi, kita bisa punya apartemen dan luar biasa ya. Jujur ya, Yohan banyak menolong saya dalam mengelola keuangan. Saya sering ngajar tentang manajemen keuangan. Tetapi kalau untuk mengelola itu butuh karakter Bravers. Jadi saya ingatkan juga kepada yang belum menikah, pilih pasangan yang bisa membantu kita mengelola keuangan. Ya, jadi Bravers kita sama-sama sampai hari ini puji Tuhan, karena saya pernah ngalamin yang dari tadi saya yang saya ceritain, kita benar-benar jaga tentang keuangan kita. Kita jangan sampai jadi hamba uang. Kita nggak mau lagi dikendalikan oleh uang. Ya, jadi sangat hati-hati, terbuka tentang keuangan dan segala macam lainnya. Istri tahu keuangan saya dan segala macam lainnya. Jadi tahu pengeluaran pendapatan saya, ke belanja ke sini, belanja ke sana, segala macam, butuh tahu semuanya karena semuanya terbuka. Ya, seringkali di dalam keluarga ya mungkin ya tidak, maksud saya seringkali mungkin yang lain-lainnya kita terbuka ya, maksud saya, tetapi keuangan ditutupi. Ya ini bahaya. Ya, mulai terbuka karena kita satu sama lain pasangan itu sepakat dalam hal keuangan. So Bravers, cukupkanlah apa yang ada padamu. Kerjakan apa yang ada padamu. Dan setelah Tuhan berikan yang lain, kerjakan lagi yang lain. Tuhan berikan yang lain lagi, kerjakan lagi yang itu. Ya, maksudnya yang pada saat Tuhan kasih penambahan, kerjakan lagi. Dan ingat, buat saya itu adalah penambahan. Ada orang tanya kepada saya, Jo, kalau kamu dikasih lebih mau nggak? Jujur, saya jawab, belum tentu mau. Kenapa? Yang saya pikirin bukan apa yang saya dapat, Bravers. Yang saya pikirin adalah saya tahu banget orang yang dikasih lebih dituntut lebih. Nah ini, seringkali kita maunya dikasih lebih tapi tuntutannya enggak kan? Makanya kita mau lebih terus. Padahal saya ngerti banget kalau saya sampai dikasih lebih, yang saya pikirin uang yang saya punya ini pasti tanggung jawabnya kemana nih? Tuhan, saya mau kerjain apa lagi nih? Jadi Bravers hari ini mending kita kerjain dulu deh apa yang ada. Karena, nah ini menarik, kalaupun sampai kita dikasih lebih dari hari ini, berarti kita sudah siap mengelola yang lebih banyak. Kita akan lanjut di poin yang terakhir. Firman Tuhan bilang gini, masih di Ibrani 13 ayat 5, yang terakhir, poin yang ketiga. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, menarik sekali. Ya, jadi saya akan ceritakan langsung pengalaman saya. Saya pernah, Bravers, yang tentang waktu masa muda saya berbisnis. Saya pernah loh, karena kondisi saya yang salah, pengelolaan keuangan yang salah, saya pernah. Ya, saya kalau ditransfer income itu tanggal 15. Ya, tanggal 15. Di tanggal 12 saya sudah habis total uang saya. Hanya cukup untuk bensin segala macam. Berarti 3 hari ke depan, saya nggak tahu uang makan dari mana, Bravers, jujur. Ya, dan di sekeliling saya tahu nggak tahu. Sekeliling saya
sekeliling saya, taunya saya pasti banyak uang, berkelimpahan. Seperti tadi kan Yohan gitu loh. Maksud saya gitu loh. Maksud saya dia taunya ya saya ada lah gitu, cukup lah gitu. Tetapi karena pengelolaan saya nggak benar, saya akhirnya minus. Nah, saya punya pengalaman. 3 hari ke depan saya bingung mau makan apa. Nah, breakfast tentunya separah-parahnya saya gitu ya. Bapak itu nggak ninggalin saya. Maksudnya saya bisa aja hari ini ngambil keputusan, utang lagi deh segala macam. Tapi waktu itu saya ngambil keputusan untuk berserah pada Tuhan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, ya saya bilang intinya Tuhan, saya tahu saya salah dalam keuangan segala macam lain, saya serahkan kondisi saya, hidup saya ke dalam tangan-Mu. Apa yang terjadi breakfast? Ini menarik. Besokannya di tanggal 13, 14, berarti di tanggal 11 saya sudah habis waktu itu, 3 hari ke depan saya ingat banget. Saya tuh orangnya suka lupa breakfast. Tetapi kalau pengalaman bersama Tuhan saya sering ingat. Nah, seringkali lupain yang mesti kita ingat yang mesti kita lupain. Jadi saya kalau yang jelek-jelek saya sering lupa. Kalau yang bagus-bagus, apalagi sama Tuhan saya sering ingat. Ya, kejadian ini udah lama tapi saya ingat. 3 hari saya nggak tahu mau makan apa. Apa yang terjadi? Di tanggal 12, 13, 14, pagi, siang, malam ada yang tawarin saya makan. Dengan kondisi mereka nggak tahu saya nggak punya uang. Pagi, siang, malam. Ya ada dari gereja, Kojo ada makanan ini nih, mau nggak? Gitu, ada yang ngirimin. Oke, pagi, siang, mungkin pagi di rumah lah ya, siang, malam, total ada aja terus gitu loh, sampai tanggal 14. Ya saya inget banget ada temen gereja gitu ya, bilang, Kojo ada kue tiaw nih di rumah nih, mau nggak? Tanggal 14 malam. Dan di situ yang saya rasakan bukan hari ini makanannya, ya, bukan hari ini kenyangnya. Ya, kita sering kali lucu ya. Ketemu Tuhan pengen kenyang doang. Ketemu Tuhan supaya berkelimpahan. Maaf ya, murahan banget Tuhan kita. Udah kayak dukun aja kita ketemu Tuhan karena berkatnya. Bukan. Yang saya rasakan itu bukan kenyangnya, tetapi pengalaman bersama Tuhannya. Kasihnya yang luar biasa atas hidup saya. Dan sesudah itu saya tahu kalau Allah sekali-sekali tidak pernah meninggalkan saya. Itu menjadi modal saya untuk melanjutkan hidup saya selanjutnya. Itu membuat saya percaya kalau Allah mengasihi saya. Bukan karena uangnya, bukan karena makanannya, bukan karena kenyangnya, tetapi pengalaman iman bersama Tuhan. Nah, breakfast saya nggak tahu kondisi breakfast hari ini. Mungkin breakfast hari ini bingung tentang keuangan, mungkin ada yang merasa berkelimpahan atau segala macamnya. Tetapi dengar, bukan banyak atau sedikitnya uang yang membuat hidup kita senang atau susah. Tetapi hari ini apakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Nah, breakfast kalau kita mengenal kehendak Tuhan dan kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, pengalaman hidup saya adalah Tuhan selalu melengkapi ya, seringkali memberikan bantuan, memberikan alat-alat, hal-hal yang untuk senjata, alat ya, dana, apapun itu, kenalan yang untuk melakukan kehendak Tuhan itu ada aja. Kenapa? Karena kehendak Tuhan. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan menjawab doamu. Intinya ini, mintalah apa saja yang kamu mau, Tuhan akan menjawab. Tapi ingat firman yang sebelumnya, apabila engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalammu, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita gak bilang ini, oh Tuhan saya minta mobil, kok gak dikasih mobil? Bukan itu. Tetapi jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Maksudnya apa? Apabila kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang kita minta, itu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gimana gak Tuhan kabulkan? Malah Tuhan nunggu-nunggu, ayo dong minta, ayo dong breakfast minta, ayo dong Joe minta dong, ayo minta lagi. Kenapa? Karena apa yang saya minta itu selalu apa yang Tuhan minta. Jikalau Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. So breakfast, uang gak salah. Yang salah adalah apabila kita tidak tahu menggunakan uang. Kita cinta uang, kita menjadi hamba uang, dan kita dikendalikan oleh uang. Dan Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. So, 5 roti 2 ikan. Nah, seringkali kita anggap itu, dengan Tuhan kita kenyang, dengan Tuhan berlimpah. Saya gak melihat itu breakfast. Saya lebih melihat pengalaman bersama Tuhannya.
Ya, 5 roti 2 ikan bukan diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan bisa berlimpah-limpah, bukan situnya. Tetapi dengar, yang saya lihat dari firman 5 roti 2 ikan adalah pada saat apa yang kita punya, yang ada, yang kata orang sedikit gak peduli, tetapi saat saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan ide, Tuhan memberikan hikmat untuk kita bisa mengelola yang benar. Kita bukannya hari ini memberikan kepada Tuhan, bukan maksudnya memberikan kepada gereja, tetapi hari ini kita menyerahkan Tuhan, ini yang saya punya Tuhan. Saya mulai bisnis dengan modal yang kecil banget, Bravers. Saya mulai usaha dengan modal yang kecil banget, saya mulai sesuatu dengan hal yang biasa. Tetapi saya serahin Tuhan, saya punya ini, tapi saya mau berusaha. Tuhan cukupkan loh dengan apa yang ada. Ya Bravers, maksudnya kita serahkan kepada Tuhan, bukan kayak kita serahin kepada dukun. Tuhan, saya punya sedikit nih, kasih ya. Nungguin berkali-kali lipat, nggak kayak gitu. Emang Tuhan itu Las Vegas, Bravers, ya kan? Kayak kita ke tempat judi gitu, kita kasih sedikit punya mesin jackpot gitu, kan Tuhan usia banyak dong, nggak kayak gitu. Maksudnya serahin adalah nggak apa? Pada Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat atas uang yang kita punya. Keren gak? Mau sedikit, mau banyak, kita serahin kepada Tuhan. Dan Tuhan berdaulat atas apa yang kita punya. Ya, saya berapa minggu lalu ya dari WL kita, saya ingat Mayer dan Ika ya, mereka bernyanyi gitu ya, lagunya seperti ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Wah, keren banget, Bravers. Nyanyiin gampang, tapi kalau untuk ngelakuin, ngerti gak berdaulat? Mau gak kita serahin 5 roti 2 ikan, ngasih, bukan supaya kita dapat banyak, ngasih. Nah ini catat, untuk dipecah-pecahkan. Ngerti maksudnya? Untuk hari ini kita nurut, kita nurut, kita manut Tuhan mau apain yang kita punya. Tuhan ngomong apa atas yang kita punya, ya kita nurut aja. Tapi seringkali kita serahin ke Tuhan itu ada maunya, udah kayak dukun deh, kesian banget. Ya Tuhan kita nggak semurah itu. Udah kayak mesin jackpot, enggak. Kita serahin kepada Tuhan. Tanda kita menyerahkan kepada Tuhan adalah kita ikuti, kita taat dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya akan bacakan Bravers firman Tuhan yang terakhir ini. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan apa? Makanan, minuman yang dipakai untuk apa? Untuk kita mengerjakan, catat nih baik-baik, untuk kita mengerjakan kehendak Bapa. Jadi tujuannya bukan makanan, minuman yang dipakai. Untuk apa kita punya uang yang banyak tapi kita gak ngerti ini uang mau diapain. Makanya maaf, banyak orang yang berkelimpahan ujung-ujungnya bunuh diri. Why? Karena apa yang dia punya dia bingung, mau diapain ya. Ada orang-orang yang mempunyai uang yang mungkin gak terlalu banyak, tetapi bahagia. Kok bahagia? Karena tahu jelas uang yang ada ini mau diapain. Untuk melakukan kehendak apa? Kehendak Bapa. Dan gak ada yang lebih bahagia daripada anak Tuhan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan dikatakan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, bukan berbicara hanya ke gereja, bukan berbicara hanya pelayanan, tetapi melakukan apa yang Bapa mau. Kalau engkau bekerja dengan baik, tetapi untuk apa engkau bekerja? Memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Waktu engkau di keluarga, waktu engkau sekolah, waktu engkau kuliah, waktu engkau pelayanan, waktu engkau dimanapun kau berada, ya carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya, kehendak Bapa apa. Nah, closingnya seperti ini, Bravers. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nyambung di poin yang terakhir saya bahas. Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa poinnya? Apa hubungannya yang nyambung banget? Yaitu seringkali kita merasa ditinggalkan karena kita
mikirin bulan depan gimana, mikirin tahun depan gimana, mikirin 5 tahun lagi gimana. Kan di sini katakan luar biasa, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Keren banget, cukup untuk sehari. Kenapa kita merasa gak cukup? Karena kita pikirin 1 bulan ini gimana, padahal kita cukup untuk hari ini. Dengar nih breakfast tipuan iblis nih, kurang ajarnya ya. Karena iblis mengingatkan kita akan kebutuhan 1 bulan ya. Ingat lu uang sekolah anak lu berapa bulan depan nih, berapa bulan lagi nih mau bayar lu. Ingat lu cicilan lu nih udah tanggal berapa nih, segala macam lainnya. Apa yang terjadi? Yang mestinya kita kerjain hari ini, dengar. Yang mestinya kita kerjain hari ini kita gak kerjain. Kenapa kita gak kerjain? Karena kita sibuk khawatir. Karena dari pagi sampai malam kita khawatir, pasti gak sempet ngerjain yang mesti kita kerjain. Apa yang terjadi? Besokannya numpuk. Karena pikiran kemarin masih numpuk. Oke, ada kesusahan besok numpuk lagi. Jadi kesusahan besok numpuk dengan hari ini. Dan terus menerus selama 30 hari, bayangkan. Jadi saya gak heran kalau banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena numpuk. Padahal kalau kita mikirkan cukup untuk hari ini, tanda orang merasa cukup adalah bukan santai, bukan malas, tetapi dia mengerjakan apa yang dipercayakan hari ini. So believers, saya percaya apa yang kita punya hari ini itu cukup. Ya, dan kita bisa mengendalikan. Oke, dan Tuhan mau kita menikmati apa yang ada. Bukan karena banyak atau sedikit. Tapi justru pada saat kita mengetahui kehendak Allah apa, kita justru bisa menikmati. Maksudnya menikmati apa? Kita ngerti gunanya uangnya apa sih? Halo? Kita ngerti gunanya uangnya apa? Bukannya kita hari ini, kenapa orang-orang yang gak menikmati adalah kita gak ngerti gunanya uang apa. Yang kita ngerti adalah kita punya uang. Ini orang miskin buat saya. Ya, mau dia punya berapa banyak pun uang, tetapi waktu dia gak ngerti uang ini gunanya untuk apa, untuk memuliakan Bapa di surga dengan cara apa, itu orang miskin. Berarti kan dia sama aja gak punya uang. Kenapa gak punya uang? Karena gak ada gunanya uang yang banyak. Ada orang yang gak punya, mungkin katanya gak punya banyak uang, tapi dia ngerti loh, uang ini untuk apa. Dia ngerti kehendak Tuhan atas hidupnya. Orang ini kaya, 20.000, orang punya 20.000 tapi ngerti gunanya 20.000, daripada orang yang punya 1 juta tapi gak ngerti 1 juta itu untuk apa. Lebih kaya yang punya 20.000 karena dia lebih ngerti gunanya apa. Okay, believers, so please, Tuhan mau kita menikmati apa yang kita punya. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan jadi hamba uang. Yang kedua, cukupkanlah apa yang ada pada kita. Yang terakhir adalah percaya kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa ditinggalkan, dengar, itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ingat, burung di udara Tuhan pelihara. Tapi dengar, burung di udara Tuhan pelihara. Di udara, bukan di sarang. Ya, burung yang melakukan hari ini kegiatannya ya terbang ke sana kemari. Justru pada saat kita hari ini melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita pasti dipelihara Tuhan. Dan kita pasti dicukupkan untuk melakukan kehendak Bapa. Mari kita berdoa, believers. Tuhan, terima kasih untuk apa yang ada pada hidup kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin menjadi hamba uang. Kami mengerti bahwa orang menjadi hamba uang bukan karena punya uang yang banyak atau uang yang dikit, tetapi orang yang dikendalikan oleh uang. Tuhan, kami mau Tuhan, uang menjadi hamba kami. Uang menjadi hamba kami. Kami yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kami. Karena kami percaya Tuhan, kehendak-Mu jauh lebih luar biasa Tuhan. Uang hanyalah alat. Uang hanyalah salah satu alat untuk hari ini mencapai apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Bukan menjadi tujuan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Tuhan apa yang ada pada kami ini cukup Tuhan. Kami mau setia Tuhan mengerjakan apa yang ada pada kami. Kami mau bersyukur Tuhan atas apa yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami yang cukup hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, dan tanda kami bersyukur kami akan setia mengerjakan apa yang kami punya. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Terima kasih Tuhan, kami mau mempunyai damai dan sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman Bravers, bagi Bravers yang hari ini punya masalah keuangan, tantangan keuangan, apapun itu, ingat Bravers, terus lihat Tuhan kita yang besar, bukan persoalan yang besar. Boleh sama-sama dengan saya taruh tangan kita di dada, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kondisi saya, pola pikir saya ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Amin. Oke Bravers, terima kasih sudah mendengarkan online service Raja Wali Church hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share dengan orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan hari ini. So, money eats. Hati-hati dengan uang. Adios. Hai Bravers, terima kasih sudah menyaksikan online service dari Raja Wali Church. Minggu depan, ibadah Raja Wali Church masih akan berlangsung secara online melalui YouTube channel kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk mendapatkan update terbaru tentang Raja Wali Church, Bravers bisa follow social media account Raja Wali Church berikut ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Selama periode online service berlangsung, jika Bravers ingin memberi, ada 2 cara yang dapat Bravers lakukan. Yang pertama, melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar berikut ini. Atau, Bravers bisa scan QR Raja Wali Church yang kini dapat diakses dari berbagai platform e-wallet. Bravers, sehubungan dengan situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan mempraktekkan physical distancing untuk keamanan kita bersama. That's it, Raja Wali Updates for today. See you next week and God bless you all.